Jika Anda sudah berusia di atas 50 tahun, Anda mungkin sudah sering mendengar narasi yang sama berulang kali dengan cara yang berbeda, bahwa tahun-tahun terbaik Anda sudah berlalu. Anda merasakannya ketika pria-pria muda di tempat kerja tidak lagi mencari perspektif Anda. Anda menangkapnya dalam nada bicara dokter Anda ketika fokus bergeser dari membangun kekuatan menjadi sekadar memperlambat penurunan. Anda menyadarinya ketika wanita yang dulunya mengakui keberadaan Anda sekarang berjalan melewatinya tanpa menoleh. Itu menyakitkan, tetapi seperti yang diajarkan kepada Anda menelannya. Sekarang dengarkan ini. Anda belum selesai. Anda akhirnya menjadi sosok yang tangguh. Untuk pertama kalinya dalam hidup Anda memiliki pengalaman, pelajaran berharga yang diperoleh dengan susah payah, bekas luka, kejelasan, dan pemahaman bahwa waktu bukanlah sesuatu yang bisa disia-siakan lagi. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah undangan untuk merebut kembali evolusi terakhir Anda. Dunia mungkin mengidolakan masa muda, tetapi stoikisme mengarah pada sesuatu yang jauh lebih dalam. Semakin tua Anda, semakin mantap dan tak tergoyahkan, Anda harus tumbuh. Jadi mari kita uraikan seperti apa sebenarnya hal itu. Bukan filsafat abstrak yang berbalut jubah dan sandal, bukan teori, namun kebijaksanaan praktis untuk pria yang tidak berniat untuk menghilang begitu saja. 1. Kekuatan ketenangan. Mengapa pria yang lebih tua memiliki pengaruh yang sebenarnya? Pria muda bergegas menuju segalanya. Menuju uang, menuju pengakuan, menuju kebisingan dan kekacauan yang disamarkan sebagai ambisi. Seiring bertambahnya usia, datang sesuatu yang berbeda. Ketenangan. Ketenangan bukanlah kerapuhan. Itu adalah kekuatan yang terkendali. Itu adalah kesadaran bahwa 90% dari apa yang dikejar orang dengan putus asa tidak memiliki substansi dan 10% sisanya tidak akan pernah bisa dibeli. Ketenangan mencegah Anda membuang energi untuk mencoba mengesankan orang asing atau menyelamatkan semua orang di sekitar Anda. Itu mengubah Anda dari reaktif menjadi tenang. Bayangkan seekor singa yang menua. Ia tidak mengejar dengan liar. Ia menunggu, karena ia mengerti persis kapan harus bergerak. Sebagai pria di atas 50 tahun, Anda memiliki kapasitas yang sama. Anda tidak perlu mendominasi ruangan dengan suara keras. Berdirilah sebagai seseorang yang telah melihat kematian tanpa berkedip. Ketenangan menjadi semacam gravitasi. Orang lain merasakannya, wanita meresponsnya. Itu menandakan seorang pria yang telah bertahan dalam dirinya sendiri. 2. Maskulinitas tanpa penyesalan. Biarkan mereka menyebutnya mengintimidasi. Ada saatnya seorang pria harus mengecilkan dirinya agar sesuai dengan budaya yang lebih lembut atau menjadi gunung yang harus dilewati orang lain. Anda tidak perlu meminta maaf karena menjadi maskulin, tegas, atau disiplin. Budaya ini lebih menyukai pria yang lebih tua yang pendiam, ramah, dan tidak mengancam. Namun intensitas Anda yang disebut terlalu berlebihan mungkin justru yang dibutuhkan dunia yang melemah. Anda tidak perlu berteriak. Anda tidak perlu berdebat tanpa henti. Berhentilah mengecilkan diri. Rebut kembali ruang. Duduklah dengan tujuan. Berbicaralah dengan sengaja. Pertahankan kontak mata. Anda tidak beracun. Maskulinitas telah menjadi langka dan kelangkaan menciptakan nilai. Jangan menekan sifat alami Anda untuk mengurangi ketidaknyamanan orang lain. Berdirilah tegak, mereka akan beradaptasi. 3. Merebut kembali disiplin. Mengapa paruh kedua bisa menjadi puncak Anda? Mereka mengklaim pria mencapai puncak mereka di usia 30-an. Itu salah. Pria mencapai puncak ketika mereka menaklukkan diri mereka sendiri. Usia 60-an Anda bisa menjadi dekade paling kuat, tetapi hanya jika Anda kembali pada disiplin.
Disiplin bukanlah hukuman diri, itu adalah harga diri, gerakan tubuh Anda. Makanlah seolah-olah masa depan Anda bergantung padanya, karena memang demikian. Berhenti menyerahkan kejernihan mental Anda pada berita utama, gosip, dan sensasi dopamin murahan. Mulailah pagi Anda dengan tenang, keheningan, menulis jurnal, berjalan kaki, air dingin, apapun yang menjadi jangkar Anda. Bukan karena sedang tren, tetapi karena waktu Anda sekarang memiliki bobot. Latih tubuh Anda lagi, lindungi pikiran Anda, bangun sesuatu yang bermakna. Pada tahap ini, tindakan Anda bergema lebih jauh. Anda tidak hanya sekadar ada, Anda sedang menyusun cetak biru. Buatlah cetak biru itu kokoh. 4. Pertanyaan tentang wanita. Berhenti mengejar. Mulailah menarik. Setelah usia 50, permainan kehilangan daya tariknya. Anda tidak ingin lagi membuat kesan. Anda ingin dipahami. Dan inilah ironinya. Saat Anda berhenti mengejar wanita, saat itulah Anda mulai menarik mereka. Bukan yang dangkal. Bukan mereka yang mencari dompet atau jaminan terus-menerus. Namun, ada wanita langka yang merasakan kekuatan tenangmu dan melangkah mendekatinya. Pergeseran ini terjadi ketika kamu berhenti hidup secara lahiriah. Wanita tertarik pada pria yang utuh, pada pria yang tidak mendambakan persetujuan. Rangkul uban di rambutmu, tunjukkan kebijaksanaanmu secara terbuka. Bicaralah dari lubuk hatimu, bukan dari tempat penampilan yang gugup. Sedikit hal yang lebih magnetis daripada seorang pria yang bergerak di dunia, seolah-olah dia sudah cukup. Kamu tidak tak terlihat, kamu bijaksana. 5. Mode warisan. Jadilah pria yang dikenang. Bab ini bukanlah kesimpulan. Ini adalah tahap di mana semuanya memiliki bobot. Kata-katamu, bimbinganmu, standarmu. Ini menjadi jejak yang kamu tinggalkan. Kebanyakan pria berharap dikenang karena gelar atau gaji. Tetapi warisan sejati terletak pada pengaruh yang kamu miliki ketika pengakuan tidak dibutuhkan. Apa yang kamu wariskan? Apa yang kamu tolak untuk ditoleransi? Siapa yang kamu bela? Siapa dirimu pada akhirnya? Warisanmu tidak terukir di batu. Warisanmu hidup dalam bagaimana orang lain berkembang karena mereka bertemu denganmu. Jadilah pria yang dikutip oleh pria-pria muda. Jadilah nama yang disebut ketika seseorang bertanya, "Siapa yang mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria?" Biarlah jawaban itu adalah dirimu sendiri. Kamu belum melewati masa jayamu. Kamu sedang melangkah ke era kekuasaan, di mana ketenangan menembus lebih dalam daripada kekacauan, di mana kehadiran lebih penting daripada kinerja.